Bab 349, bab ini gak ada ya. Mohon maaf mungkin adminnya lupa, saya cari sampai bawah gaat. Mohon maaf ya. Lanjut bab selanjutnya aja ya. Bab 350, peringkat 13. Bang. Tinju itu mengenai kepala besar ular piton raksasa itu dengan keras. Dipukul oleh pukulan ini, ular piton raksasa itu mengeluarkan raungan yang tajam, tetapi Lin Chen memukul ular piton raksasa itu dengan satu pukulan, dan kepala besar ular piton raksasa itu juga mengenai kepala Lin Chen dengan kekuatan yang sama. Lin Chen bersenandung, dan menggoyangkan tubuhnya sedikit untuk menghilangkan kekuatan itu, lalu dia menggoyangkan lengannya lagi, dan kekuatan itu benar-benar berkumpul di tubuhnya. Kematian. Lin Chen meninju lagi. Kekuatan pukulan Lin Chen saja adalah 400.000 kilogram. Ditambah dengan kekuatan menghilangkan ular piton raksasa, kekuatan pukulan ini setidaknya 900.000 kilogram. Dengan keras, kekuatan besar seberat 900.000 kilogram menghantam kepala ular piton raksasa itu, yang terakhir segera menjerit sedih, dan lubang berdarah besar keluar dari kepala besar itu. Nafas dari seluruh tubuh dengan cepat menghilang, dan tubuh besar itu jatuh ke sungai. His, pukulan yang luar biasa, Kong Ming menghirup udara dan menatap Lin Chen dengan kaget. Melihat ular piton raksasa yang jatuh, Lin Chen tersenyum puas. Meskipun kebugaran fisiknya hanya sebanding dengan puncak tahap awal alam Dao sejati, tetapi dia telah menguasai cara menurunkan kekuatan dan mengubahnya menjadi cara menyerang. Kecuali dia adalah seorang pejuang di puncak alam Dao sejati, jika prajurit lain mampu dia tidak takut dengan kebugaran fisik Lin Chen. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat lawannya, Lin Chen dapat menggunakan metode bongkar untuk membongkarnya dan kemudian menggunakan kekuatan yang dibongkar untuk melakukan serangan balik terhadap musuh. Tentu saja, jika kebugaran fisik lawan sebanding dengan prajurit puncak di alam Dao sejati, maka itu akan menjadi situasi lain. Kebugaran fisik pada saat itu, sebuah pukulan hampir bisa membunuh seorang prajurit dengan level yang sama. Bahkan jika Lin Chen memiliki cara untuk melepaskan kekuatannya, dia masih akan terluka parah jika dia terkena pukulan. Tentu saja, metode pembongkaran kekuatan dan konversi serangan Lin Chen saat ini belum sempurna, dan masih banyak ruang untuk perbaikan. Membunuh monster tingkat 5 tingkat atas dengan satu pukulan, Lin Chen sangat kuat. Ya Tuhan, Lin Chen sangat mesum. Di geladak, banyak prajurit memandang Lin Chen dengan kekaguman, yang seperti dewa perang. Monster tingkat atas setara dengan prajurit di tingkat tengah alam Dao sejati. Umumnya, prajurit di tingkat tengah alam Dao sejati tidak dapat membunuhnya. Namun, Lin Chen membunuh tingkat atas tingkat kelima monster piton hanya dengan satu pukulan. Tentu saja, alasan terbesarnya adalah Lin Chen memiliki pemahaman baru tentang cara melepaskan kekuatan. Jika tidak, meskipun Lin Chen dapat membunuh ular piton raksasa ini, itu masih membutuhkan waktu tertentu. Bedanya, cara bongkar muat bisa mengubah cara menyerang. Sekarang Lin Chen, selama dia tidak bertemu dengan seorang pejuang yang kebugaran fisiknya sebanding dengan puncak alam Dao sejati, dalam hal kekuatan fisik saja, dia bisa dikatakan tak terkalahkan dibandingkan dengan prajurit puncak alam Dao sejati. Lin Chen, ada banyak monster di Sungai Wuhe. Jika kamu membunuh monster ini, aku khawatir itu akan menarik lebih banyak monster. Bagaimana kalau kamu dan aku menjaga di sini? Kong Ming berkata sambil tersenyum pahit. Dia awalnya berkata dia berencana untuk mengusir monster ini, tetapi siapa yang tahu bahwa Lin Chen akan langsung membunuhnya. Setelah membunuh monster-monster, bau darah yang kaya dapat menarik monster-monster dalam jumlah besar. Ketika saatnya tiba, akan sulit bagi mereka untuk hanya mengandalkan dua prajurit alam Dao sejati untuk menghentikan mereka. Segera keduanya berdiri berdampingan di Dek Feng Yun. Setelah liku-liku tadi, Feng Yun pun mempercepat kecepatannya dan menuju ke arah domain Wuyang dengan kekuatan maksimal. Dengan kecepatan ini, dibutuhkan waktu hingga setengah hari untuk mencapai dermaga domain Wuyang. Kong Ming terkekeh. Seluruh Feng Yun dilindungi oleh formasi besar, monster biasa tidak akan menenggelamkan Feng Yun jika mereka menabraknya. Lin Chen mengangguk sedikit, dan tiba-tiba, dia berbalik dan melihat ke belakang Feng Yun, dan berkata, hati-hati, ada dua monster tingkat tinggi tingkat 5 yang datang. Kong Ming melirik Lin Chen dengan curiga, dan dia melihat bahwa semuanya baik-baik saja. Tenang di belakangnya. Tidak ada monster sama sekali. Namun saat berikutnya, terdengar dua suara sapuan, dan benar saja, dua ular piton raksasa sepanjang ratusan kaki muncul. Bagaimana mungkin? Bagaimana Lin Chen menemukannya? Kong Ming terkejut. Kedua monster itu masih berada jauh dari Feng Yun di dasar air. Lin Chen menyadarinya. Mungkinkah dia mengetahui seni deduksi? Sebelum Kong Ming bisa memikirkannya, Lin Chen melintas dan mendarat di buritan Feng Yun dalam sekejap mata. Lin Chen, biarkan aku membantumu. Kong Ming tidak bisa menjelaskan mengapa dia meminta Lin Chen untuk membunuh monster itu. Segera, dia melintas dan muncul di buritan kapal. Aduh, aduh.
Kedua ular piton raksasa itu meraung marah dan mengayunkan ekor raksasanya, mencoba menenggelamkan Feng Yun. Meskipun Feng Yun dilindungi oleh sebuah formasi, jika ular piton raksasa itu terus memukulnya seperti ini, formasi tersebut akan hancur, menyebabkan Feng Yun tersebut tenggelam. Setelah membunuh seekor binatang besar, ini dua yang lebih kecil. Mari kita lihat bagaimana saya menangani kedua binatang ini. Kong Ming membalik tangannya, mengeluarkan tombak panjang, dan menikam seekor ular piton raksasa dengan satu tembakan. Lin Chen tersenyum tipis, mengumpulkan seluruh kekuatannya, dan meninju ular piton raksasa lainnya. Kedua ular piton raksasa ini hanyalah monster perantara tingkat 5. Mereka tidak kuat terhadap Lin Chen dan Kong Ming. Keduanya membunuh dua ular piton raksasa itu tanpa banyak usaha. Hua hua hua. Feng Yun bergerak maju dengan cepat, sementara Lin Chen dan Kong Ming berdiri di geladak dan memperhatikan sekeliling mereka. Selama periode ini, beruang badai kecil juga bergegas keluar dan berbaring di bahu Lin Chen. Kong Ming menyipitkan matanya dan melihat ke arah beruang kecil yang kejam itu. Dia berada di tahap tengah alam Dao sejati, jadi dia secara alami dapat mendeteksi aura beruang kecil yang kejam itu. Dia adalah monster tingkat rendah tingkat 6. Sementara dia terkejut, dia juga menjadi semakin tertarik pada Lin Chen. Saya mengagumi Lin Chen karena mampu membuat monster tingkat rendah tingkat 6 mengikutinya. Lin Chen sangat pintar. Tentunya dengan tambahan Little Storm Bear, Feng Yun akan semakin aman. Dalam sekejap mata, sebagian besar hari berlalu. Selama periode ini, banyak monster menyerang Feng Yun, tetapi pada akhirnya mereka diusir atau dibunuh. Lin Chen juga memperoleh banyak ramuan dalam monster tingkat 5. Ketika mereka berada hendak tiba di domain Wuyang, dan monster tingkat rendah tingkat 6 muncul menyerang Lin Chen dan yang lainnya. Akibatnya, dia terluka parah oleh cakar beruang kecil yang kejam itu dan melarikan diri karena malu. Beruang kekar kecil tidak melakukan apapun, tetapi ketika dia melakukannya, dia mengejutkan sekelompok besar orang. Semua orang di Feng Yun sangat takut pada beruang kekar kecil. Mereka hanya mengira beruang kekar kecil itu hanyalah hewan peliharaan, tetapi siapa yang tahu kalau itu sebenarnya hewan tingkat rendah level 6. Beruang yang kejam. Segera, Feng Yun tiba di dermaga domain Wuyang dan semua orang turun dengan selamat. Kong Ming menangkupkan tangannya ke arah Lin Chen dan berkata, Lin Chen, kali ini semuanya berkat kamu. Jika kamu tidak berada di Feng Yun, aku khawatir Feng Yun akan tenggelam di Sungai Wu. Setiap tahun karena diserang oleh monster. Ada banyak perahu layar yang tenggelam di Sungai Wu. Feng Yun hampir tenggelam kali ini. Untungnya, Lin Chen, seorang master, ada di atas kapal. Selain itu, tidak ada monster yang sangat kuat yang menyerang Feng Yun. Jika tidak, bahkan jika Lin Chen berada di atas kapal, dia tidak akan bisa selamat, dan Feng Yun juga tidak bisa diselamatkan. Lin Chen tersenyum. Kong Ming melanjutkan, Lin Chen, saya familiar dengan tempat di wilayah Wuyang. Izinkan saya memperkenalkan Anda pada situasi di wilayah Wuyang. Kota yang paling dekat dengan Sungai Wuhe disebut Kota Duyang, dan wilayah Wuyang yang paling makmur dan penduduknya paling berkuasa adalah Kota Wuyang yang terletak di kawasan tengah wilayah Wuyang. Selain itu, wilayah Wuyang kami berbeda dengan wilayah Yan'an. Sebagian besar wilayah Yan'an adalah daratan, sedangkan wilayah Wuyang memiliki sungai dan danau besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak monster kuat di sungai-sungai ini, terutama di kedalaman sungai. Tentu saja, ada juga beberapa monster kuat di sungai yang telah dibersihkan oleh orang-orang kuat, yang dapat digunakan oleh karavan untuk mengangkut barang. Jika ingin pergi ke tempat lain, yang terbaik adalah naik perahu. Lin Chen mengangguk sedikit. Dia juga tahu beberapa tentang situasi di wilayah Wuyang, tapi itu tidak terlalu detail. Setelah mendengar kata-kata Kong Ming, Lin Chen juga punya rencana di benaknya. Tempat yang ingin dia tuju adalah angin dan wilayah guntur di puncak wilayah Wuyang. Yang setara dengan melintasi seluruh wilayah Wuyang. Dalam hal ini, tidak ada salahnya untuk melihat-lihat. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Kong Ming, Lin Chen mengikuti instruksi dan menuju kota Duyang, yang paling dekat dari sini. Ketika dia tiba di wilayah Wuyang, Lin Chen pertama-tama, dia berencana membeli beberapa ramuan untuk latihan. Lagi pula, dia telah menggunakan semua ramuan yang dia dapatkan di tanah warisan, dan dia punya telah berlatih dengan batu roh. Aum. Beruang kecil yang mengamuk itu meraung penuh semangat, memandang melihat kota besar di utara. Lin Chen juga menyipitkan matanya. Setelah 2 hari perjalanan, mereka sangat dekat dengan kota Duyang dan bisa sekarang melihatnya dengan mata telanjang. Seperti yang dikatakan Kong Ming, seluruh Wuyang setidaknya sepertiga wilayahnya terdiri dari sungai dan danau. Para pejuang sering terlihat memasuki sungai dan rawa untuk berburu monster. Dalam hal bahaya, bahkan lebih besar dari pegunungan Molian di wilayah Yan'an. Lin Chen dan Little Storm Bear datang ke kota Duyang. Kota Duyang adalah kota besar dengan banyak prajurit dan lalu lintas padat.
Setelah memasuki kota Duyang, yang Anda lihat adalah pemandangan makmur. Jalanan dipenuhi toko-toko yang terbuat dari batu biru. Prajurit orang-orang datang dan pergi. Ketika Lin Chen datang ke kota Duyang, dia pertama kali memperhatikan sepanjang jalan, mengagumi kemakmuran kota asing. Tiba-tiba, sebuah suara mencapai suara Lin Chen telinga. Pernahkah kamu mendengar? Lin Chen telah tiba di wilayah Wuyang kami, saya ingin tahu apakah dia telah datang ke kota Duyang kami. Ya, saya juga mendengar bahwa Lin Chen bertarung dengan prajurit alam Zendao tahap akhir di dermaga domain Yanan, dan akhirnya membunuhnya. Kemudian dia segera naik ke perahu dan datang ke domain Wuyang kami. Menghitung waktu, dia seharusnya sudah sampai di dermaga domain Wuyang. Kota Duyang adalah yang paling dekat dengan dermaga domain Wuyang. Dia harus datang ke kota Duyang. Jika Lin Chen tidak datang, dia akan melewatkan pertunjukan yang bagus. Brahma masih menunggunya di kota Duyang. Lin Chen tercengang. Berita itu menyebar begitu cepat. Setelah dia membunuh Penatua Wen di dermaga wilayah Yanan, dia segera datang ke wilayah Wuyang. Ternyata para prajurit di wilayah Wuyang sudah mengetahui tentang itu. Itu sebelum dia tiba di wilayah Wuyang. Dia menceritakan tentang pertarungannya dengan Penatua Wen di wilayah Yanan. Brahma. Lin Chen tertarik dengan perkataan orang terakhir. Brahma adalah murid inti Istana Linglong dan menempati peringkat ke-13 di antara generasi muda di domain Wuyang. Ketika dia berada di kota Sinan, Lin Chen mengalahkan dua murid junior Brahma. Tanpa diduga, tidak lama setelah ini, Brahma tiba di kota Duyang. Saat Lin Chen sedang berpikir, tiba-tiba sesosok jatuh tepat di depannya, menatap Lin Chen dengan mata penuh niat bertarung. Banyak prajurit di jalan memperhatikan hal ini dalam satu adegan, mata semua orang tertuju pada sosok ini. Hei, itu Brahma. Seseorang berseru. Hah. Lin Chen mengangkat kepalanya dan menatap orang di depannya. Kultivasi Brahma berada di puncak tahap tengah alam Dao sejati. Dia mengenakan jubah putih dan memiliki ekspresi dingin, tetapi ada pertarungan yang samar-samar semangat di matanya. Lin Chen, apakah kamu berani bertarung? Brahma membangkitkan energi sejatinya, dan suaranya menyebar ke seluruh lingkungan. Wow. Begitu kata-kata Brahma keluar, seluruh lingkungan mendidih.